Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali Ramdhani dengan NIM 191420195. Kelas PBSE semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan jurnal yang telah saya buat sebelumnya mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan industri perbankan konvensional. Hingga saat ini, perbankan syariah masih terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya dalam industri keuangan. Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil, meskipun tidak disebutkan secara jelas terkait prinsip syariahnya. Eksistensi perbankan syariah semakin kuat ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perbankan Islam, di mana regulasi ini yang digunakan sampai saat sekarang. Di balik perkembangan regulasi perbankan syariah, terdapat sebuah fakta bahwa kemunculan perbankan dengan sistem syariah ini merupakan jawaban atas permintaan masyarakat Indonesia yang menginginkan bank yang terbebas dari bunga. Akan tetapi setelah dilegalkan untuk beroperasi di Indonesia pada tahun 1992, perbankan syariah tidak berkembang secara pesat. Setelah itu muncul fakta baru yang menyebutkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil ketika runtuhnya kurs mata uang. Yang seperti kita ketahui pada tahun 1997 sampai dengan 1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kerugian besar-besaran pada industri keuangan di Indonesia. Namun, pada masa itu perbankan syariah justru menunjukkan ketangguhannya dengan hanya mengalami kerugian secara operasional. Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah semakin menunjukkan keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Jika dilihat dari jumlah bank umum syariah di Indonesia, mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha, perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah. Penyusunan roadmap ini mempertimbangkan dari karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan dari bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan
yang terhindar dari praktek bunga yang dianggap identik dengan sistem riba, perjudian atau mesir, dan ketidakpastian atau woror, dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah Islam. Penyusunan roadmap perbankan syariah Indonesia ini beserta juga program kerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya yang akan menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan selama 5 tahun ke depan. Pada akhirnya, diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu momentum kebangkitan pertumbuhan baru perbankan syariah nasional di tengah adanya perlambatan pertumbuhan pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan tetap optimis dalam memandang situasi perekonomian ke depannya dan prospek perkembangan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, serta berharap dengan adanya roadmap perbankan syariah Indonesia ini menjadikan perbankan dan keuangan syariah nasional sebagai referensi pengembangan keuangan syariah di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.